artinya si plan itu bisa ngikutin yang ini keluar dari controller ya, keluar dari controller. Jadi yang di sini adalah si plan itu bisa ngikuti masukan sesuai ini. Kemudian, nah ini adalah pakai tuning ya, ada proporsional, integral, diferensial. Ini proporsional integral, PID, proporsional integral derivatif. Nah, kemudian ini adalah transfer function ya, transfer function atau fungsi alih. Ini C-nya output, U-nya masukan. Ini dari sini asalnya, dari atas. Ini adalah C, ini U. Nah, kalau pakai transformasi Laplace, ini jadi CS, ini US. Jadi output dalam bentuk transformasi Laplace, CS US, ini adalah plan yang gelap ini merupakan transfer function, ini black box. Tapi kalau di model matematika ini adalah sebagai transfer function. Nah, transfer function SUS. Nah, SUS adalah nih KS. Kemudian kalau PID controller, nah itu KSUS itu sama dengan GS. Nah, ini seperti ini kotak yang tadi itu, kotak yang balik lagi ke atas ya, bolak-balikin kotak yang tadi di atas di sini. Nah, kotak ini tuh balik lagi ke atas. Nah, kotak yang ini nih, kotak yang ini itu kontrolernya ya, bukan yang ini ya, kontrolernya. Jadi kontrolernya itu ini GS-nya, GS adalah KP ini ya. Nah, ini kontrolernya, ini proporsional integral diferensial. Kemudian yang metode yang kedua ini ada proporsional ya, udah kita jelaskan juga sebelumnya. Ini KP, ini plan, kemudian ini output, ini set point. Nah, di sini ada transfer function ya. Ini misalnya E ya. Nah, berarti di sini US sama dengan PKP per 1 plus di sini PKP. Nah, ini ya transfer function-nya ini. Jadi kalau ini P, kalau persamaan ya persamaan di sini ya. Nah, dari satu kotak ini nih, bisa diganti menjadi satu kotak yang
Ini adalah CS, ini adalah U. Nah, yang ini itu pindah ke sini, ngisi ini ya. Dan seterusnya ya. Ini kalau proporsional. Kemudian, nah ini ada responnya seperti ini ya. Kemudian ini adalah proporsional, integral, diferensial. Kemudian ini adalah udah dimasukkan model matematikanya ini untuk yang plannya ya, untuk dimasukkan ini adalah S plus S1 plus S-5 KP. Ini berarti dari tar siapa saya ketemu ini dari mana nih ntar. Ini S KP kalau dimasukkan kan ini RS tar saya lihat siklus KP adalah sistem bergerak stabil atau oscillator can be obtained without stability. RS nya adalah root stability. Oh, ini root fokus ya. Root fokus kita belum dipelajari ini, belum belajar. Jadi ini adalah plan-nya tadi nih. Jadi plan yang akan kita kendalikan ini plan-nya nih. Ini adalah PID-nya di plan-nya ya. Kita udah jadi plan-nya. Begitu ada GS. Apakah di sini oleh proporsional integral diferensial? Nah, ada P-nya itu kan ada KP. Ada KP, kemudian KI itu adalah I per TI, kemudian ada KD. Ada waktu diferensial. Nah, ini. Kemudian ini ada KCR dipakai. Oke, nah sampai ke sini ini udah jadi aja langsung. Ini PID controllernya. Nah, kalau udah seperti ini ya, Nah, berapa CS per RS? RS-nya set point. Nah, berapa? Ya, tinggal ini kalikan aja nih. Misalnya ini A ya. Ini A. Ini tetap P ya tadi ya, plan. Nah, jadi ini sama dengan A kali P. Jadi kita sederhanakan. Nah, karena feedbacknya tidak ada sensor di sini. P1 plus AP. Nah, jadi itu dari CS per RS, CS yang ini. CS-nya. RS-nya set point. Ini output yang sebenarnya di-feedbackkan ke controller sini ya. Nah, kemudian berapa transfer function-nya. Nah, ini tinggal dikalikan aja. Berarti ini yang di atas adalah orde 2 di kuadrat dan ini bawah orde 4 yang di bawah nih. Nah, kemudian ini juga, nah, kan? Nah, seperti ini dikalikan dari sini nih. CNN kan, nah, maka ini adalah seperti ini. Nah, ini ada hasilnya. Hasil yang tadi ya, hasil melalui inilah HP.
Oke, mungkin kita sampai ke sini nih. Ke situ, kalau ini akan MATLAB. Nah, MATLAB kita belum dipelajari, saya belum mengajarkan. Nah, ini responnya tadi, unit step. Di respon si ini nih, adalah seperti ini ya. Adalah NUM 633 yang atas, 633, 633, 18, 1281. 1281, kemudian DN yang bawah 16, 11, ini 18, 12, 811. Nih, kemudian pakai step satunya step truk. Nah, kemudian responnya seperti ini. Nah, stepnya kan ini si ini di sini nih, Pak. Set pointnya nih. Step itu kan gini, set, tek. Nah, ngikutin ternyata pakai kontrol tadi set. Nah, dia lebih stabil di menit di detik ke ini nih 8,4 dari sini. Terus yang ngikutin. Nah, ini overshoot ini namanya, set naik ke atas. Nah, kontrol yang bagus itu dari sini ngikuti langsung. Tapi agak susah juga. Nah, misalnya itu tek, udah langsung ngikutin set. Nah, gitu yang bagus. Ini nggak ada susah. Oke, lanjutnya. Nah, ini kan ngikutin nih. Nah, ini tapi dia overshoot di sini. Dia overshoot di sini nih. Nah, lewat sini kan. Nah, yang bagus itu dia ke sini set. Langsung ikutin. Tapi agak delay gini kan, kalau ini lewati seret sana. Seperti kita mau naik motor dari kecepatan 50, tiba-tiba mau 70. Kalau pelan-pelan, gasnya dibuka, ini akan bergerak begini nih, akan halus. Nah, tapi kalau gasnya dikencengin, kenceng gitu, maka dia akan gini, set ke atas, set. Nah, terus ikutin doang gitu. Kalau tukang balap motor, balap sepeda motor, kan gasnya naik turun, tuk, ini gini. Sebenarnya itu ngerusak piston ya. Nah, untuk kecepatan juga begitu ya. Kita mau kecepatan ini misalnya setpointnya 1, ini akan simulasi ini kecepatannya 70 dan 50, kan kita gas kenceng, sampai kadang-kadang kelebihan dulu, kemudian turunkan. Oke, ini responnya cepat. Nah, ini yang tadi, ini pakai apa namanya, root focus ya ini. Nah, ini tentang stabilan juga belum belajar kita ya. Yang stabil itu syaratnya ini harus sebelah kiri nih. Jadi si kemarin itu ya, kan ada kita belajar SIA ya. SIA, SI min A, matrik A, state space itu lebih kecil dengan 0. Jadi si akar S-nya ini tuh, akar S-nya itu harus di sebelah kiri 0. Ini kan ini yang real, ini kan, ini real, sumber real, ini imajiner. Nah, syarat stabil suatu sistem itu ada di sini. Misalnya ini ada order 3, order 3 misalnya. Nah, terus S-nya pasti 3 kan. Ini apa? Akar-akarnya ada 3. Nah, kalau dia ada 1 sebelah sini nih, artinya kan stabil. Nah, jadi harus di sebelah kiri semua atau minimal menempel di sini.
Nah, itu untuk yang state space. Nah, kalau pendekatan gini kan rumit ke matematika ya. Kalau gambar langsung, plan-nya seperti Anda kemarin pakai GMFI, kemudian kemari S, tika listrik, langsung. Tapi didekati matematika, ini masuk di mana gitu kan, agak susah juga. Nah, jadi ini juga sama seperti yang tadi. Oke, kemudian yang state space ya, state space. Nah, udah kita bahas juga. Kalau kita kan langsung state space. Nah, jadi pada dasarnya intinya sebenarnya di sistem kontrol itu ya seperti ini output, ini input. Jadi ini adalah ini YS itu adalah output ya. Nah, kemudian si US itu input ke plan ya. Input ke plan. Nah, ini belum harus state space nih. Pasti samaan ruang keadaan. Nah, di atas adalah sama seperti ini, bawah ini. Nah, kemudian ada canonical, ini agak panjang nih. Nah, ini adalah matrik X dot nih. Nah, ini A. Ini B. Udah kita pelajari kemarin di simple ya. Matrik A, X dot, itu terdiri X1, X2, X3, pakai dot semua ya. Kalau order 2, berarti hanya X1 dot, X2 dot. Nah, kalau ini hanya 2, berarti aktif 2 kali 2. Kemudian ini adalah matrik untuk masukan ya, masukan. Nah, ini tergantung dari masukannya ada berapa. Nah, ini tentu umumnya ini misalnya 2 kali 1, ini 2 kali 2, ini 2 kali 1, baris di kolom. Nah, kemudian ada outputnya. Nah, ini kan diturunkan Y-nya turunkan nih. Nah, ujung-ujungnya ini adalah sebagai X. Nah, yang sebelah sini ini banyak ini nih. Ini sebagai matrik C. Ya. Nah, ini contoh coba controller. Ada kekontrolan, ada teramati, belum dijelaskan oleh saya, belum. Terkontrolan, terus teramati, gitu, suatu sistem teramati terkontrol pakai state space. Nah, ini kan jadi ini kan, ini adalah X, ini X dot ya, ini adalah matrik A. Tadi ini adalah ini X ya, X1, 2 ini. Kemudian ini adalah B. Nah, ini adalah C ini. Nah, yang saya bilang tadi SIA itu stabil tidaknya itu suatu sistem dari sini nih. Nah, ini SI-nya gimana, A-nya, matrik A-nya. Tergantung plan-nya ya. Jadi ada state space itu yang sudah kita pelajari itu. Ada yang kita ketahui matrik A-nya, terus tentukan si model matematikanya kan, beberapa hari kasih tugas. Ada juga ada plan-nya dulu, misalnya ada poros, dikasih peredam, kemudian di porosnya tadi ada semacam pegas gitu,
balikin matikanya mana, B-nya mana, C-nya mana. Itu aja, simpel sebenarnya. Karena kita ilmu praktis, praktis aja. Nah kita asalnya dari sini ya. Jadi asalnya itu dari persamaan ini di atas, output input bagi. Nah, jadi asalnya persamaan dari sini nih. Set asal mulanya nih. Set. Nih. Jadi ada suatu sistem sebelah sini. Nah, ini ada masukan sebelah kanan. Nah, input. Nah, ini sistem. Nah, jadi kalau ada persamaan diferensial, di sini persamaan diferensial ada 2, kalau ada 1, atau 3. Nah, di sebelahnya ini adalah sebagai masukan ke sistem. Masukan itu bisa konstanta, bisa berupa sinusoidal. Nah, belajar di Laplace sudah kan. Nah, ini A, B, C, SI, nah ini nih kalau dia banyak ya, order 3, order 4 itu, apalagi kalau Anda konversi energi misalnya pencampuran bikin apa itu, misalnya bikin sampo gitu ya. Sampo kan campuran dari beberapa macam komponen ya. Komponen itu ada bau, ada viskositas dan sebagainya. Ini akan banyak. Atau bahan bakar misalnya di bahan bakar biodiesel dicampur dengan yang diesel asli gitu ya. Atau misalkan dulu ada namanya bioetanol dulu kalau nggak salah. Dulu saya waktu masih SMA, masih kuliah semester 1 dulu tuh campur antara bensin premium dengan alkohol atau apa dulu tuh, bioetanol tuh. Nah, sekarang kan bisa dari tebu ya, dari perasan tebu dipakai untuk bioetanol. Nah, itu kalau dicampur ini kan banyak reaksi kimianya. Nah, banyak di sini variabelnya. Kemudian yaitu yang produk sabun, produk yang beraneka fluida campuran. Nah, ini akan banyak variabelnya. Nah, ini adalah SI-nya adalah lebih kecil dari 0. Kemudian ini juga sama, ini pakai apa? Pakai akar nih. Kita belum ya. Kita belum, tidak akan keluar. Itu akan keluar ini. Kalau ini kan gampang loh ya. Ini ada sistem given. Ini ada transfer function. Nah, dari sini berapa? Ini X, ini A, ini B. X dot, ini A, ini B. Ini adalah X-nya. Ini adalah C. Kemudian ini adalah X-nya. Nah, dari sini. Nah, ini caranya ini adalah S kuadrat. Ini S kuadrat nih. Plus 3S. Ini materi ini ada di e-learning kan. Udah pertama kali kita suara saya kedengaran nggak? Terdengar, Pak. Ya, baru pakai ini nih. Headset baru kemarin. Saya ke Depok ketinggalan, terus ada tetangga dosen elektro pinjam ya headsetnya. Silahkan Pak, pinjam kelama ini, keenakan, bagus headsetnya.
udah beli aja bayar Pak, paksa, beli paksa ya. Ini S bisa beli aja sama beliau. Ini YS, US ini, US. Nah ini kan udah kelihatan. Nah artinya, nah yang ini adalah order 2 nih, turunan kedua dari Y. Dari kuat ini turunan kedua DT, nah dan seterusnya nih kan. Nah kemudian ini adalah turunan pertama dot. Nah kemudian dimisalkan dengan x1 adalah berapa, yang udah kemarin Pak Hari kan, x2 apa, tentunya ini Y kan, outputnya pakai Y, x2 nya Y dot tuh, terus satu dotnya apa, satu dotnya dengan Y dot. Nah sebenarnya x2 kan, x2 dotnya ya sebenarnya double kuadrat, double dot seperti ini. Dengan double dotnya masuk ke sini nih, ini kan double dotnya nih, ini sebenarnya double dot. Nah ketemu nih yang ini nih panjang, nah ini ketemu seperti ini nih. 0 0. Nah ini kalau diturunkan nih, turunkan karena ini persiapan UAS ya, diturunkan ini kan berarti x1 dot. Nah x1 dot kadang-kadang jangankan mahasiswa, ada juga dosen yang ngerti matrik. Ini disebut dengan 0x1, nah tulis 0 aja, T-nya usah saya tulis. Nah plus 1x2, kemudian plus 0U, ya kita satu-satu aja. Satu. Nah kita lihat ini kan dot, x dot itu x1 dot ini kan sama dengan Y dot. Y dot itu kan sama dengan x2, dengan x2 nih, x2 kan ada sini, yang lainnya 0 0 nih, itu asalnya D. Bukan D anak saya, ngomong anak saya semua. And then yang x2 dot, nah ini nih x2 dot sebelah kanan x2 dot, x2 dot, nah, kan sama dengan min 2 x1 min 3 x2 kemudian 1U. Yang ini ya, yang ini nih, ini berasal dari sama ini tadi nih. Kalau ini apa, Y dotnya dikeluarkan, ini kan double dot nih, ya double dot, double dot kan sama dengan, nah ini kan sini jadi min, ini turunan pertama Y itu turunan x2 ya,
turunan pertama itu sebenarnya X2. Jadi sama dengan min 3 X2. Nah, kemudian ini kan 2 nih, 2 itu kan sebenarnya X1 min 2 X1. 1 ini pindah ke kanan semua. Nah, kemudian di sini ada min ini di 1 nih, min 1U F plus U. Jadi nah ini min 2. Min 2 kan sini dapatnya min 2 X1. Ini min 3 X2. Nah, 3 X2. Kemudian satunya yang ini. Ya. Nah, jadi kalau udah seperti ini mah gampang. Seperti ini. Nah, kemudian yang Y-nya udah ada seterusnya kan ya, C3. Nah, kemudian yang 2 ini juga sama. Ini kebalik, ini observer canonical form controllernya. Controller itu ada keterkontrolan. Kalau ini adalah teramati atau keamatan. Nah, jadi ini U-nya langsung seperti yang persamaan tadi, ini 31. Dan seterusnya ya. Nah, ini contoh nih. Nah, ini kan enak nih. Agent value. Agent value, kalau nggak salah dulu Anda waktu ambil matematika dengan saya, sudah diajarkan kan agent value. Nah, agent value kalau tadi wala S, ini adalah pakai lambda. Nah, lambdanya berapa? Nah, ini agent value nih. Ini nih. Agent value. Nah, jadi di sini adalah lambda min plus 1 sebenarnya 0, berarti dapat 1. Dapat min 1. Plus 2 dapat min 2. Plus 3 dapat min 3. Ya. Itu lambdanya nih. Lambda 1, lambda 2, lambda 3. Nah, kalau di sini pakai lambda, nah kalau tadi yang stabilan ya, ini lebih kecil dengan 0. Artinya kalau di sini negatif, nih negatif 1, negatif 2, negatif 3. Ini yang simpel ya, ada beberapa cara sih. Ini berarti sistemnya stabil. Akhirnya dia si sistem mengikuti set point. Kalau sistem tidak mengikuti set point itu gini. Misalnya ada mahasiswa suruh berjalan dari gedung alat berat ke gedung A, muter ke dari lab energi ke gedung A, tapi harus lewat depan alat berat, muter ke kiri terus lurus ke gedung A. Nah, itu set pointnya ya. Tapi si mahasiswanya enggak, malah ke kanan gitu. Itu artinya si plan itu tidak mengikuti set point. Atau Anda bikin sistem atau kemarin itu suspensi aktif kontrol ya. Nah, kita harapkan empuk gitu di suspensinya, ternyata dibawa ke jalan yang ada posisi tidurnya, dia nggak stabilnya gini, malah gemetar turun, naik turun, itu nggak stabil. Jadi stabilnya
suatu sistem itu definisinya mungkin bisa berbeda. Kalau pesawat komersial penumpang sudut stabil itu dia anteng gitu, anteng ya di posisinya supaya penumpang tidur maupun nyaman. Nah kalau pesawat tempur stabilnya itu dia berbagai manuver pun mau gitu, mau muter, mau rolling, mau pitching, mau yawing. Dia ini apa, manuver bikin loop lingkaran, mau nuki ke bawah itu bisa mau ngikutin, itu stabil. Stabilnya pesawat tempur. Kalau pesawat komersial stabilnya ya kita take off dari Jakarta mau ke London gitu, misalnya langsung tek, langsung aduh ya Allah, dengan cruising di ketinggian tertentu, cruise di atas. Nah di atas tuh udah kasih set point, pokoknya tujuannya ke London gitu. Jalurnya kemana udah di set point kan, di setting gitu, kemana tidur aja gitu di pilotnya. Nah terus udah sampai mau nyampe ke London, ngasih alarm tuh, ada apa alarm itu tidak harus berupa bunyi, bisa aja suatu ketukan ke kulit atau ke apa, bangun sama turun, bisa aja sampai landing bisa. Makanya yang pesawat kecil tuh drone itu Israel jarang negara tertentu pakai drone, bukan orang yang ada di dalamnya. Dia pakai set point itu setting. Nah misalnya bisa aja, misalkan saya ini ke mahasiswa dilihat, apalagi Google Map itu, kalau Google Map itu kan pasti ketahuan misalnya Politeknik akan diturunkan di atas, misalnya berapa buku ya gitu, berapa buku turunkan dari atas, atau hujan lah ya, bukan susah hujan tapi hujan aja. Nah udah centang lihat ini pakai GPS, posisinya berapa, tek, udah dilempar dari Bandung pakai drone pakai apa langsung itu nyampe tek gitu. Nah kalau drone bisa take off landing sendiri. Nah pesawat komersil juga begitu, bisa ini sendiri, kemudian landing. Nah landing biasanya ini pilotnya bangun ya, karena risikonya tinggi ya, walaupun kalau semuanya aman sesuai keinginan ya landingnya bagus juga. Nah, kasus di Jepang itu kan nabrak yang pesawat pengintai, bukan pengintai, pengawas laut. Nah mungkin terlalu mepet atau gimana, ada aja insiden mah itu, human error itu. Nah jadi balik lagi ke stabil tadi, stabil ini syaratnya adalah lebih kecil sama dengan 0. Kalau yang sebelumnya kan di atas, saya ini pakai S, pakai lambda, ini agent value kan, ini agent value kan, ada agent value itu vektor kan, udah belajar kamu. Itu tujuannya matematika ada ke sini gitu. Nah kalau otak-atik matematika ini, kalau otak-atik ke plan, ngomong-ngomong ada governor mana, wah matrik A-nya matrik B-nya bingung kan, aduh. Jadi kadang-kadang belajar itu real plan gitu, masukin ke matematika yang mana ya gitu kan, bingung ya gitu. Nah kalau ini banyakannya ini di simulasi di komputer, di MATLAB gitu. Oh responnya seperti ini. Jadi sebelum real plan, sebelum kita membuat sesuatu, nah itu disimulasikan dulu di suatu komputer ya, pakai MATLAB atau mesin kontrol. Nah dengan perancangan tersebut ya, desain awal itu metode model, ada model matematik, kemudian model fisik kan, matematik dulu lah. Udah matematik masuk ke komputer, masuk ke MATLAB, gimana cara responnya seperti apa, oh seperti ini.
Terus ke model fisik. Nah, model fisik itu dari model matematik ke model fisik. Misalkan analoginya ke bikin suspensi yang aktif tadi ya. Kalau bikin suspensi yang aktif, kan kita membeli pegas, damper, kemudian sensor untuk tekanan ya, untuk gaya itu posisi mahal. Nah, itu bisa diganti dulu oleh elektrik, induktor, kapasitor, resistor kan. Kan udah kita pelajari tentang analogi itu kan. Analogi mekanik ke elektrik. Itu tujuannya ke situ larinya. Ya. Nah, jadi setelah itu pakai elektrik bagus, oh iya langsung di real plan pakai pegas damper asli. Nah, ini kan baru pegas damper contoh aktif kontrol suspensi. Nah, bagaimana lu kontrol fuel bahan bakar tuh berapa kali eksperimen tuh sensornya banyak itu. Oh, ternyata dibuka tuas ini tuas gas segini yang keluar yang gede mah kebanyakan udaranya gimana nih kayak udara kan miskin bahan bakar. Nah, jadi enggak kalau terlalu banyak udara juga kan eh, belum tentu optimal pembakarannya. Kan ada eh, CO CO apakah karbon dibakar kan CO ada CO2 plus CO kan ya. Ada H2 H plus O sama dengan apa gitu kan kimianya nih. Nah, ini kita bicara kontrolnya bukan kimianya. Nah, ternyata dari hasil eksperimen nanti punya ya buka katup segala macam posisi piston di sebelah mana yang jelas kalau bahan bakar untuk bensin itu disemprotkannya setelah pistonnya mau ke titik mati atas mau ke atas jadi katup hisap katup tar jadi katup hisapnya awalnya dibuka kan ditarik hisap. Nah, hisap di situ, Pak Agus keliru. Hisap di situ di, disemprotkan ya. Nah, kemudian mau ke kompresi, tutup semua kan. Tutup semua katup hisap, katup buang. Kan ada yang katup hisap, katup buangnya itu ada yang berbeda. Ada yang satu-satu, ada dua satu, mungkin ada dua-dua katupnya. Nah, terus udah di atas tuh udah ketutup semua pistonnya. Kemudian dari pembakarannya itu karena kompresi rasio ya. Nah, berbeda dengan diesel. Diesel ya, kalau diesel itu disemprotkan. Nah, disemprotkannya itu di saat mau bergerak ke titik mati atas. Itu disemprotkannya. Gitu. Jadi udaranya dulu yang bergerak. Set, dihisap udaranya, dikompresi. Nah, mau ke atas disemprotkan. Jadi pembakaran dorong. Nah, itu semua sistem kontrol ya istilahnya harus timingnya sama, benar-benar ini sinkron semuanya. Nah, kalau dilarikan ke matematika itu penjabarannya relatif sulit, tapi kalau kita praktek
Ya udah tinggal setting aja gitu kan ya. Nah gitu diantaranya. Kemudian, nah untuk yang ini juga bisa diaplikasikan untuk yang turbin uap ya. Turbin uap di situ kan ada kontrol temperatur, kontrol sensor level, kemudian sensor tekanan ya. Nah, terutama temperatur, level, tekanan. Level itu kan untuk melihat tangki boiler apa udah penuh belum oleh air. Nah, kemudian temperatur juga di situ. Nah, karena seandainya di situ level airnya tidak cukup, masih di bawah, terus ruang bakar sistem combustionnya dinyalakan ya, apa istilahnya pemborosan ya. Jadi udah level tertentu baru dinyalakan. Nah, begitu antaranya ya. Oke. Kalau bicara banyak nih, Set. Oke, nah ini adalah, nah ini nih, chemical form. Ini nggak sampai ke sini. Sebenarnya ini menarik juga, tapi ke politeknikannya jadi terlalu banyak teori. Jadi, nah kan kita larinya ke sini juga sama nih. Ini contoh nih ini saya besok ujian gitu, misalnya dikasih ini A sekian ya, B ini, C ini. Nah, tentukan state space. Nah, ini persamaan diferensialnya bagaimana gitu kan. Nah, ini kebetulan ini dapat lambdanya sekian. Nah, artinya ini stabil ya tadi. Nah, seperti ini. Nah, udah sampai YE ini kan berarti U per S. X S per U. YS per U ya, YS per US. Nah, teman matematikanya bagaimana, apa persamaan diferensialnya gitu. Nggak sampai ke sini, ini kan belum dipelajarin ini. Oke, itu and then model control. Nah, ini adalah contoh-contoh yang simpel ya. Kita jelaskan juga ini tentang roda gigi. Nah, roda gigi ada semua di buku referensi. Nah, ini kan seperti dua campuran nih, blue sama yellow dicampur nih, ingin warna apa. Nah, ini kan harus ngatur nih. Nah, sini ada sensor warna tentunya. Nah, dihubungkan dengan ini nih. Oh, kurang birunya, jadi entah ke biru, buka dong, buka. Kebiruan tutup, buka kuning, seterusnya. Ini sensor ini. Sensor semua nih. Ya, menarik. Kalau diceritakan saja menarik ya. Nah, ceritakan saja flow valve ya. Ini adalah flow sensor semua ya. Ini warna blue and yellow. Yellow itu kuning ya. Yellow kuning. Nah, kalau ini adalah color sensor. Ini yang mengendalikan hanya yellow aja. Ini bebas ini seret. Nah, ini contohnya. Nah, ini dua-duanya. Dua-duanya, tapi dia ingin diharapkan dia green ya, green. Jadi dia hanya memperbandingkan aja yang ini. Manual control nih. Buka si Zaki, buka Zaki dong. Terus di sini ada bukain yang ini yang kuning ya, kira-kira. Terus di sini ada siapa nih? Salah namanya, lupa nih kelas ini. 2 tahun udah nggak. Ya udah. Nah, kesini 2 orang. Nah, kalau ini udah dihilangin peran manusianya. Controller, ada ini sensor, flow sensor. Nah, yang paling bagus adalah ini flow sensor, ya flow valve kan. Nih, ini berapa
debitnya kan kita nggak tahu berapa warnanya. Nah, ada sensor ini, color sensor. Color sensor pasang lagi di sini mestinya nih, pasang di sini. Nah, ini untuk mengendalikan ini nih. Jadi ternyata greennya itu green seberapa? Apa hijau daun? Apa green yang hijaunya yang hijau cerah? Atau gimana? Nih sini diatur. Feedback kan ke sini mesti ngasih tahu. Ke sini yang sama ini. Nah, apabila green ini terlalu terang, nah maka memerintahkan ke yang blue, bukain dong ini sedikit truk, bahasanya ya, otomatis klek. Nah itu juga sama dengan itu siapa kemarin injeksi ini udara, ini bahan bakar tuh baliknya saya campur. Nah di sini adalah campuran bahan bakar yang optimal untuk ke ruang bakar. Nah artinya ininya dulu kan dibuka seret, otomatis RPM-nya naik kan. RPM naik ya otomatis ngikutin si ini si pencampuran bahan bakarnya. Nah ini seterusnya ya. Nah ini kayaknya menarik juga nih buat UTS UAS. Contoh ya ini ada semua sebenarnya. Ini banyak aplikasinya untuk CNC ini robot. Nah kalau modern control yang ini ya, modern control bukan yang modern control teknologi engineering, control engineering. Nah ini mulai dari chapter introduction. Nah ini contoh nih. Ini ada di sini juga pakai gubernur langsung kan. Gubernur. Nah dari sini bisa dikembangkan nanti dari sini. Nah, bagaimana pada matematikanya gitu. Nah, terus ini adalah modeling. Saya jelaskan juga nih, dibalik lagi tadi di belakang. Yang tadi dijelaskan sama aja nih. Basic transfer function. Kontrol integral, proporsional, derivatif. Oke, berarti besok minggu tenang ya. Minggu tenang. Terus gini apa namanya? Materi yang sudah Anda presentasikan dikirim ke email saya. Kirim ke email saya. Nanti oleh saya akan didistribusikan ke mahasiswa juga, dibalikin lagi. Karena materinya diantaranya ada di situ. Oke. Berarti minggu depan kita tidak ada kuliah ya? Apa ada kuliah kurang satu kali? Oh, 18 sama UAS ya.